Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di bab ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Sebelumnya, kita pelajari dulu konsep limit fungsi aljabar. Jadi cara penulisan limit itu seperti ini ya. Misal limit X mendekati C dari fungsi fx sama dengan L. Dibaca limit X mendekati C dari fungsi fx sama dengan L. X mendekati C, C itu nanti menyatakan sebuah konstanta angka ya. Fx itu fungsi aljabar, sementara L adalah hasil. Nah, untuk mempelajari konsep limit fungsi, maka kita harus membuktikan limit X mendekati C dari kiri harus sama dengan limit X mendekati C dari kanan, fungsi fx. Oke, sebagai contoh ya, untuk penyelesaian limit menggunakan konsep limit X mendekati 2 dari fungsi X kuadrat min 4 per X min 2. Jadi nanti sebenarnya ada beberapa penyelesaian yang biasa kita gunakan, cuman ini saya mau memberikan penyelesaian menggunakan pendekatan konsep dulu ya. Jadi harus kita buktikan ini X-nya mendekati berapa? Mendekati 2. Berarti harus kita buktikan mendekati 2 dari kiri dan mendekati 2 dari kanan. Jadi gini, mendekati 2 dari kiri dan mendekati 2 dari kanan. Mendekati 2 dari kiri artinya angka-angka yang mendekati 2 dari arah kiri. Berarti angka-angka bulat contohnya angka 1, 0, min 1, min 2. Tapi alangkah baiknya kalau semisal kita harus memilih angka yang sangat dekat dengan angka 2 dari kiri dan angka yang sangat dekat dengan angka 2 dari kanan. Jadi contoh saya memilih 1, 1,9, 1,99, 1,999 ya. Ini boleh milih acak. Kemudian 2 dari kanan itu angka-angkanya 3, 4, 5. Cuman kita milih yang paling dekat 3, 2,1, 2,01, 2,001, 2,0001 dan lain-lain ya. Kita ambilnya angka-angka tersebut, kemudian kita input. Ini X-nya mendekati 2, berarti 2 taruh tengah ya. Kemudian ini fungsi fx-nya, fungsi fx itu fungsinya yang ini. Kita bikin beberapa kolom. Nah, X mendekati 2 dari kiri, berarti yang ke sana. Mendekati 2 dari kanan, berarti yang ke sana. 2 dari kiri kita milihnya angka 1, 1,9, 1,99, 1,999. Untuk mendekati 2 dari kanan, kita isi ya sesuai tadi. 2,0001, 2,001, 2,01, 2,1, dan 3. Kita anggap angka terbesarnya 3. Cara inputnya bagaimana? Kita ganti atau substitusikan X sama dengan 1, X sama dengan 1,9, dan seterusnya sampai angka 3 ke X di fungsi limitnya. Jadi X-nya diganti 1. 1 kuadrat min 4 dibagi 1 min 2. Lanjut, 1,9 kuadrat min 4 dibagi 1,9 min 2. Sampai angka 3. Kebetulan saya udah mencari. Didapat hasil 3,9, 3,99, 3,999, 4,0001, 4,001, 4,01, 4,1, dan 5. Nah, untuk X mendekati 2, ini kita tidak input ya. Semisal kita input, nanti hasilnya akan seperti ini. 2, X-nya 2 disubstitusi ke sini, berarti 2 kuadrat, 4, min 4 dibagi 2, min 2. Hasilnya 0 per 0, dimana hasil 0 per 0, nah ini, dimana hasil 0 per 0 itu tidak boleh dalam limit ya. Jadi untuk limit nanti kalau semisal disubstitusi hasilnya 0 per 0, maka itu tidak boleh. Sehingga untuk di sini tidak boleh kita isi 0 per 0. Jadi kita lihat fx kecenderungannya itu mengarah ke angka berapa? 3, 3,9, 3,99, 3,999, 4,001, 4,001,
sampai 5. Nah, itu semua mengarah ke satu angka, yaitu angka 4. Mereka semua itu mendekati angka 4. Sehingga limit X mendekati 2 dari fungsi X kuadrat min 4 per X min 2 bisa kita jawab 4. Karena X mendekati 2 itu bukan berarti X-nya sama dengan 2. Tapi X-nya mendekati angka 2 dari kiri dan dari kanan. Sehingga hasilnya bukan 4, tapi mendekati angka 4. Baik, selanjutnya kita akan membahas nilai limit fungsi aljabar. Jadi selain cara menggunakan konsep seperti tadi, ini ada beberapa cara untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar. Untuk cara yang tadi menggunakan konsep itu dianggap terlalu lama ya, karena kita harus menghitung satu-satu, disubstitusi satu-satu. Sehingga ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara substitusi. Cara substitusi. Cara substitusi sah dipakai jika hasilnya bukan 0 per 0, tak hingga per tak hingga min tak hingga, dan tak hingga pangkat tak hingga. Karena mereka semua itu disebut tak tentu ya. Jadi sepanjang hasilnya bukan 0 per 0, tak hingga, dan lain-lain, atau hasilnya tak tentu, itu boleh menggunakan substitusi. Contoh, limit X mendekati 3 dari X kuadrat plus 5X min 6. Ini boleh-boleh saja ya menggunakan cara substitusi. Coba disubstitusi dulu, X-nya diganti 3. 3 kuadrat ditambah 5 kali 3 dikurangi 6, 9 ditambah 15 dikurangi 6. Berarti 18. Hasilnya real, bukan tak tentu ya. Sehingga ini cara substitusi sah dipakai. Kemudian bagaimana jika hasilnya 0 per 0? Kalau hasil 0 per 0 seperti kasus pertama tadi yang menggunakan konsep, maka ada dua cara ya. Untuk cara berikut itu jika hasil 0 per 0 atau tak tentu ya, disebut tak tentu, maka beberapa cara yang bisa kita pakai. Yang pertama itu menggunakan pemfaktoran. Nah, contohnya itu di kasus pertama tadi. Limit X mendekati 2 X kuadrat min 4 per X min 2. Jika cara pertama tadi menggunakan konsep, maka kita harus menghitung limit X mendekati 2 dari kiri dan limit X mendekati 2 dari kanan, terlalu panjang. Sehingga kita pakai cara yang ini saja, pakai pemfaktoran. Jadi yang atas itu difaktorkan, tidak selalu ya, bisa saja yang punya kuadrat itu yang bawah, kebetulan ini yang atas. X kuadrat min 4 difaktorkan menjadi X min 2 kali X plus 2 dibagi X min 2. Nah, ini coret saja. Kemudian tinggal apa? Tinggal X plus 2. Jadi kalau penyebut itu sudah tidak ada, biasanya sudah aman ya, karena nanti tidak menghasilkan 0 di bawah ya. Sehingga X-nya tinggal diganti 2. 2 ditambah 2. Tambah 2 sama dengan 4. Nah, hasilnya 4. Sama seperti tadi kita mencari nilai limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2 menggunakan konsep. Hasilnya juga 4. Jadi lebih mudah menggunakan cara pemfaktoran ini daripada menggunakan konsep. Baik, cara yang kedua, jika hasil kita substitusi 0 per 0, maka caranya kita bisa menggunakan perkalian dengan sekawan ya. Yang kedua, perkalian sekawan. Ini umumnya ditemui jika bentuknya akar. Bentuk akar. Contoh, limit X mendekati 3 dari 2 min akar X plus 1 dibagi X min 3. Cobalah kita substitusi dulu ya. Coba X-nya diganti 3, X-nya diganti 3, nanti ketemu berapa? Berarti 2
Sini ya. 2 dikurangi 3 tambah 1 berarti akar 4 dibagi 3 kurangi 3. 2 min 2 per 3 min 3. Otomatis 0 per 0. Tidak boleh. Dia hasilnya tak tentu. Nah, karena hasilnya tak tentu, maka kita lihat, oh ternyata bentuknya akar. Karena bentuk akar berarti kita harus dikali sekawan, tidak usah menggunakan pemfaktoran cara yang pertama tadi. Ya, sehingga kita ini kali sekawan, kita fokus ke bentuk akarnya, sekawannya min itu plus, sehingga ini nanti minnya berubah jadi plus, yang di dalam akar tidak usah dirubah tandanya. Sehingga kali sekawannya adalah 2 plus akar X plus 1 per 2 plus akar X plus 1. Harus pembilang penyebut biar hasilnya netral ya. Kita menambah unsur tapi tidak merubah nilai. Sehingga limit X mendekati 3, 2 kali 2, 4, min kali plus. Min, akar kali akar, akarnya hilang. X plus 1 dibagi X min 3 dikali 2 plus akar X plus 1. Nah, berarti hasilnya adalah limit X mendekati 3, 4 min X min 1. 4 dikurangi 1 adalah 3 min X per X min 3, 2 plus akar X plus 1. Nah, ini ada hubungannya pasti antara pembilang dan penyebut. Ini tadi didistribusikan ya. Min dikali X adalah min X, min dikali 1 adalah min 1. 4 min 1 hasilnya 3. Min X, kita pindah ke sini min X ya. Nah, 3 min X dibagi X min 3 itu bisa ya. Hasilnya adalah min 1. Jadi kita lihat tandanya, 3-nya plus, di sini 3-nya min. Di sini X-nya min, di sini X-nya plus. Berarti saling berkebalikan sehingga hasilnya negatif 1. Tapi kalau benar-benar kembar berarti hasilnya positif 1. Nah, ini didapatkan hasil apa? Tinggal siapa? Tinggal siapa itu tinggal kita input ya. Sehingga limit X mendekati 3 min 1 per 2 plus akar X-nya ganti 3. Berarti 3 tambah 1 4 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah min 1 per 4. Akar 4 2 tambah 2 4. Jadi hasilnya min 1 per 4. Sudah bukan 0 per 0. Jadi tidak selalu substitusi itu dipakai. Substitusi dipakai jika hasilnya tidak 0 per 0 ya. Jika 0 per 0 berarti ada dua pilihan, antara pemfaktoran atau perkalian dengan sekawan. Perkalian dengan sekawan ciri-cirinya ada bentuk akarnya. Nah, selanjutnya ini latihan soal ya anak-anak, silahkan dicoba dulu, baru nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya, dari nomor 1 sampai 6. Limit X mendekati 2, 4X plus 3 itu saya kasih clue ya. Langsung substitusi. Limit X mendekati 5, akar 3X kuadrat min 11 min 3X. Juga langsung substitusi. Nomor 3, limit X mendekati min 3, ini artinya X-nya diganti min 3. X kuadrat plus 3X per X plus 3, pemfaktoran. Nomor 4, limit X mendekati 4, X kuadrat min 2X min 8 per 3X min 12, pemfaktoran juga. Nomor 5, limit X mendekati 1, X min 1 per akar X kuadrat plus 3X min 2, itu dikali dengan sekawan. Nomor 6, limit X mendekati 0, 3X per akar 9 plus X min akar 9 min X, itu juga dikali sekawan. Nah, silahkan dicoba dulu, baru nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Yang perlu digarisbawahi, ingat bahwa limit itu tidak boleh memiliki hasil 0 per 0. Ya, 0 per 0 berarti pembilang ketemu 0, penyebut juga ketemu 0. Tapi kalau semisal hasilnya 0 per sesuatu, misal 0 per 2, itu boleh-boleh saja hasilnya adalah 0. Jadi hasil 0 boleh, tapi 0 per 0 tidak boleh. Jadi pilihan ganda kadang ada hasil 0, itu bisa aja menjadi jawaban ya. 0 per 2 itu boleh, 0 per 5 boleh, 0 per min 5 boleh, asalkan bukan 0 per 0. Gitu ya anak-anak, terima kasih.